Pada acara kita pada malam hari ini, yakni ceramah agama. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Herman Tanjung MA. Kepada Bapak waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga masih diberikan oleh Allah kesehatan insyaallah zahir dan batin, dan juga kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu nikmat karunia yang Allah selalu limpahkan kepada kita. Kita bisa mensyukuri atas nikmat dan karunia Allah tersebut hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhirul zaman, khatimul anbiya wal mursalin, yang sebagai uswah, contoh tauladan, sebagai panutan bagi kita. Mudah-mudahan kita selalu setia, taat, mengikuti aturan Rasul, dan semoga kita mendapat syafaat bersama Rasul di akhirat kelak hendaknya. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang hadir rahimahullah, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang kita selalu istiqomah menjaga ibadah di surau yang sama kita cintai dan kita muliakan ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan diangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Setiap langkah yang kita langkahkan satunya lagi dihapus kesalahan dan kealfaan kita hendaknya. Kita bermohon berdoa semoga saudara-saudara kita, sanak famili kita, anak-anak, kaum kerabat kita yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah hendaknya. Selama sakit diberikan ketabahan, kesabaran, dosa diampuni hendaknya. Dan kita semoga diberikan selalu anak turunan kita keistiqomahan hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah hendaknya. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah diriku, diri kami, anak turunan kami dan keluarga kami selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, sehat Ibu? Alhamdulillah. Kita masih bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan baik di surau kita ini. Kalau saudara hawa di seberang, di sebelah tidak bisa apa-apa.
Jangankan untuk ibadah, untuk sekolah, untuk makan, untuk hidup bisu, saya tu masih berfikir itu. Masih hidupkah saya besok? Dan awak alhamdulillah. Jadi karunia Allah semua itu tiada tara bagi kita. Jadi awak kini ko lah bercamin jumat hari lah bagalanggang jumat orang banyak lah samo nampak di awak kini ko. Begitulah perlakuan orang-orang Zionis terhadap Islam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita, pembahasan yang kemarin yang lewat itu bicara masalah kepemimpinan. Dan itu udah ada di YouTube-nya. Jadi yang sebelum kemarin tadi mau nonton loh, bercali itu. Bantu air mantan juga pembahasan kemarin di surau. Masalah kepemimpinan. Surah Al-Maidah 55. Itu pembahasan kita kemarin. Sesekali saya lihat aja loh, Bu. Kau nyampang bo ndak do besok lagi, lah meninggal bo besok, lah mati bo besok, ibu cari salah di YouTube besok. Umur awak kan tak tahu awak dah. Awak terserah saya. Itu caranya. Ibu duluan, ambo belakangan jadi joh. Atau sebaliknya, ambo belakangan ibu duluan jadi joh. Semua ya. Terserahnya Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia bara, umur bara, sedang lima, itu rahasia Allah. Ya, tidak tahu kita. Itu 3134 dijelaskan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata masalah pemimpin itu sangat penting sekali dan sangat luar biasa. Jadi Islam kini kok pecah. Itu gara-gara kepemimpinan itu tidak satu komando. Lihatlah itu di zaman-zaman Rasul, di zaman Khalifah, itu satu komando. Jadi sistem komando itu sudah ada dari dulunya. Sudah jelas itu. Jadi mudah-mudahan dan pentas demokrasi kita kan akan mulai nampak lagi di kita di Indonesia. Lah mulai kan. Jadi berhati-hatilah kita untuk memilah dan memilih. Ditimbang cie-cie dipilih hatta mana rancak, mana nelok, mana yang dah elok, atau bisa milih situ. Terserah mana ketuju di awak. Gitu. Awak kan dah lakukan banyak itu. Ambo nak tim sukses lo doh gitu kan. Kau tim sukses ambo menceramah ambo sukses ambo masuk Allah tu mah. Tapi yang jelas awak kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh kepada aturan Islam. Itu kategorinya. Makanya Al-Maidah 55 itu tidak boleh lari dari itu. Kan ada kriterianya itu. Sebagai umat Islam, di luar Islam tidak tahu kita. Tapi yang jelas sebagai umat beragama harus mengikuti aturan Allah dan aturan Rasul. Tidak boleh luar daripada itu dong. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Karena pemimpin itu adalah termasuk yang menentukan syiar tegaknya agama itu sendiri. Utsman bin Affan menyampaikan contohnya, Islam, agama, bangsa dan negara tidak akan bisa berkembang dan maju serta jalan kalau tidak dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Gitu. Jadi lihat sewaktu di Mekah sebelum hijrah, masih di Mekah 13 tahun, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada mengada-ngada dong. Dilantiang, dicaki, dikaja, dihina, difitnah. Nabi tidak ada apa-apanya, tidak ada punya kekuatan. Makanya Nabi itu dakwah tuh sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, lalu orang baru masuk ke rumah orang. Apa yang entah? Lalu orang baru turun ke rumah-rumah, door to door. Itu sewaktu di Mekah.
Solat di depan Ka'bah dilantiang oleh orang Yahudi, dicaki bagai, tidak ada yang bantu. Kenapa? Belum punya sultan, kekuasaan. Tapi setelah hijrah ke Madinah, hijrah ke Taif saja contohnya, kan Nabi kan pingin mendapat bantuan, dapat sokongan. Ternyata apa yang di sana? Malahan lebih parah loh, berdarah-darah. Kan dalam syirah kan seperti itu, dilantiang, tidak ada yang bantu satupun, satu orang pun tidak ada. Balik pungguang so balik, walau darah-darah, tidak ada yang menolong. Datang bantuan dari Jibril, ya Muhammad, ambo balian bukilah diampoan itu ke Taif itu. Jangan, kata Rasul. Dia belum tahu. Kalau dia tahu tidak akan seperti itu. Mudah-mudahan dia menjadi orang baik. Doa Rasul itu makbul. Apa terjadi setelah itu? Setelah hijrah itu, seluruh penduduk Taif itu dalam riwayat 100% Islam. Itu hebatnya. Nah, coba kalau diampuan itu tuh, mati ya saudara, itu tidak ada duit dah. Tidak ada lah dah. Jadi Rasul itu tidak menendam. Kalau masalah diri, dia bapak ibu-ibu, kalau ada diri awak dihina, difitnah, dia ada domba, diribah dia orang, apa dia saya lah. Jangan dendam boleh. Usah. Nyawa lihat tu. Nyawa pakai cian awak di orang, padia saya lah. Sampai bilo tak lo deh. Paniknya berhenti seorang tu mah. Jangan dibalik lo. Kalau apa kecil nyawa sama je nyawa tu mah. Sama je nyawa tu. Kata Rasul, kata Allah, kamu harus beda dengan dia. Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masalah kepemimpinan itu penting sekali. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 55 itu, surat yang kelima, itu ada 4 kriterianya di sana. Nah, boleh enggak? Nanti kita gabungkan, kita sampaikan sedikit masalah Palestina nantinya. Apa saja yang 4? diantaranya adalah allazina amanu, orang yang betul-betul beriman. Jadi ibu-ibu bapak, nanti kok kamu cucu tanggal berapa tuh? Sampai boleh apa tuh? Februari. Ampun dah kita KPU dah eleh mudah. Tanya mau. Februari itu orang carilah yang iman itu teguh, kuat. Ndak sama aja baliang-baliang terbuki. Kamah ngin kencang yo nin lo. Contoh. Ndak boleh. Alladzina amanu, harus wajib fasih bahasanya, kuat keyakinannya, taat dia kepada ibunya, santun, orang baik dia. Contoh kayak gitulah, gitu kan. Contoh. Ini cari aja lah di antara 3 pasangan tuh. Kan 3 je tuh. Tuh. Kini pakai kod dah boleh dah. Pakai kod dah boleh dah. Pakai kod dah boleh dah. Tu kod dah boleh dah. Kod dah boleh dah. Pakai kod ya. Tu dia. Kamu rumi warna nampak hidup kamu. Lanyo alangnya sadalah. Dah boleh pakai kod dos. Betul. Kanai anu. Kalau mak di paru ya kadang baik. Iman. Ndak, ambo menunjuk dek iman tauhid. Tauhid. Bukan nomor 1. Di tauhid. Ibu-ibu ya. Ini perlu orang-orang yang beriman. Macam lihatlah. Biasanya orang yang beriman tu yang kue iman tu santri. Turunan-turunan orang soleh. Misalnya gitu. Memang boleh nanti Bapak Ibu lihat ya Al-Maidah ayat 55. Beko jangan kecil ambo sih kok. Supaya tidak salah loh, gitu caranya. Dan itu Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan. Alladzina amanu, orang yang beriman. Iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan. Dibanan juati, diucapkan dengan lidah dan dikarajuan jo anggota tubuh. Bukan pencitraan iman tuh. Tidak ada pencitraan tuh. Kalau masalah tauhid, masalah akidah tidak ada citra-citraan. Memang betul-betul iyo. Makanya Rasulullah di Mekah itu sebelum hijrah itu 3 kali tahun itu masalah tauhid.
Kuatkan iman. Kalau imanlah kuat, insya Allah aman. Ndak apa-apa ada. Dipastikan dia tidak akan mau mengotak-atik negaranya itu. Dia akan marah itu. Tidak akan mau dia menggadaikan negaranya. Apalagi kalau menjual ke negara lain. Tidak mungkin itu. Kenapa? Iman kuat. Harus kuatkan iman. Kemudian termasuk alladzina yuqimunas sholata. Dia mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Iqamah. Iqamah itu kan tagak tuh, berdiri. Nah, kalau melaksanakan sholat, malus sholat, karajuan sholat, tetapi dirikan sholat. Nah, kalau mendirikan sholat itu nilai-nilai sholat memang teraplikasi dalam hidupnya, terlaksana dalam kehidupannya. Contoh nilai sholat dari awal saja niat. Dia niat itu baik, bukan niat ingin kekuasaan, bukan arogan berkuasa itu, tidak boleh. Tapi bagaimana nilai-nilai sholat itu terlaksana? Ruku, dia ruku bersama, tunduk dan taat. Jadi banyak nilai-nilai yang ada dalam, dan itu Allah telah mengatur. Allah telah mengatur. Makanya negara-negari gini kok kacau gini kok karena ketundukan dan kepatuhan itu tidak ada. Iman itu tidak kuat. Awak ingin menguasai saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nilai-nilai salat itu sangat banyak. Nah, salah satunya dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Awak lafal itu. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat bisa dia mencegah, bisa dia tercegah dari keji dan mungkar. Oh, itu luar biasa itu. Kalau itu dilaksanakan, dia bisa mencegah dan dirinya bisa tercegah. Bukan hanya orang lain yang halangi dari mungkar, dirinya juga. Nah, gitu. Luar biasa nilai sholat. Jadi kekuasaan itu penting, Bapak Ibu, sangat penting. Kita sering mencontohkan ulama, contoh Buya, Ustadz, Kiai, Pak Haji, Buya Kondang berkuar-kuar menyampaikan itu sampai maksiat, tutui. Tidak boleh, itu haram itu. Banyak mudaratnya. Belum tentu besok pagi bisa jadi itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun lain tentu dong. Tidak 3 tahun lain. Tapi seorang penguasa cukup hanya dengan 1 kertas saja. 1 cik karate tanda tangan, stempel. Tempat lokalisasi maksiat tutui besok pagi. Stempel, edarkan, bisa pagi eksekusi itu mah. Selesai itu. Itu hebatnya pena penguasa, tajam dakwah pena penguasa itu. Jadi makanya sebenarnya di dalam diri seorang penguasa itu ada nilai-nilai umara, ada nilai-nilai ulama. Rasulullah kayak gitu. Khalifah kayak gitu. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali. Itu nilai-nilai kepemimpinan ada dalam diri beliau. Nilai agama sangat luar biasa. Akhirnya kalau tidak kado itu tuh, setidaknya ulamaku sebagai penasehat, penerang. Salah bahasa tukah berasa ndak ulama ya di penjaruan loh. Contoh kayak gitulah. Di siko ndak sampai di negara awak kok ada kok sampai lain negara lain. Negara awak kok ndak ada, negara awak kok elok do. Itu. Ya, itu salah masuk mungkin mah. Hati-hati itu. Makanya ndak boleh zalim kita namanya itu. Dan itu memang adalah tantangan dakwah. Nah, menyampaikan kebenaran. Fahsya wal munkar kan ada di sana itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an kan seperti itu. Kuntum khairan ummatin. Bu, lalalo, Bu. Hah? Lalalo. Lain enggak?
kuntum khairan ummatin, kata Allah, kamu itu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia banyak. Ta'muruna bil ma'ruf, suruhlah manusia untuk berbuat kebaikan. Menyuruh tu rasa tak payah tu doh. Nyo na ruminya wa tanhau anil munkar. Tu nan susahnya. Menyuruh orang buat baik tak payah doh. Salat, zakat. Tapi coba kalau dia ndak zakat, coba kalau dia maksiat, coba kalau ada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, itu berbahaya tu. Ada risiko yang dihadapi. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, contoh di Palestina kini kok, menurut akawak saja kini kok mana orang Israel, apa namanya? Israel. Kalau biasa Israel kan, Israel mana atau Palestina yang mana? Menurut akal saja dulu. Punya usia. Israel tu mana angkat situ? Akanlah tahu tu mah logikanya dulu dah. Ambo datang ke rumah ibu, ambo diusir, diancam, hampir dibunuh lagi. Tahu-tahu ibu selamaian. Tahu-tahu di kampung ibu tu ambo bini, beranak, berkeluarga, kembang ambo, laba kembang biak ambo situ tu. Atau tu untuk kabiran kau mengancam, bapak ibu keluar dari siko, kalau ndak ambo bunuh. Memangnya si air mantanjuang tu, menompangnya. Logika kan kayak gitu. Itulah. Jadi sangat luar biasa. Nah, sekarang apa yang sangat urgen sekali yang ada di situ? Kan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu. Mana yang Masjidil Aqsa tu? Kan itu. Nah, coba lihat. Biasanya yang diwariskan para nabi dan rasul itu apa? Gereja atau masjid? Masjid kan? Kalau jelek dah. Satu. Yang kedua, Baitul Aqsa, Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu kiblat pertama. Kiblat pertama. Cuma Allah takdirkan saja dek karena parangai itu ndak elok doh, maka dicari yang lain. Yang kedua, yang ketiga, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu masjid kedua dibangun di atas bumi. Bukan setelah hijrah, di atas bumi. Dari Abi Zar bertanya, ya Rasulullah, ayu masjidin audiyal fil ardi al awal, ya Rasul, masjid yang pertama kali dibangun di bumi ini ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Jadi pertama sekali dibangun Masjidil Haram. Kemudian summa ayyu, kemudian masjid yang mana lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Jadi pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa di bumi. Nah gitu. Kemudian kambainahuma, bara jarak pembangunan masjid pertama jo masjid kedua tu ya Rasulullah, arbaun sanah kata Rasul, ampe puluh tahun. Jadi jarak pembangunan Masjidil Haram, lah selesai Masjidil Haram baru Masjidil Aqsa, ampe puluh tahun jarak kata Rasul. Jadi masjid kedua di bumi, kan sangat luar biasa itu. Banyak kalau dilihat dalam riwayat, dalam hadis, banyak yang menjelaskan keutamaan, fadilah dan kehebatan yang ada di situ. Termasuk di Palestina itu adalah nabi dan rasul yang terbanyak diutus oleh Allah. Ratusan, bahkan ribuan. Dalam kajian ilmu tauhid ya. Kalau dalam pandangan awak yang awak ketahui, yang wajib awak ketahui kan 25. Nah gitu. Nabi Rasul itu banyak. Ada yang tidak dinobatkan sebagai nabi dan rasul tapi perjuangan hampir sama dengan nabi rasul.
Imran, Maryam, dia kan perempuan itu kan sangat luar biasa itu. Imran itu kan tidak diangkat sebagai nabi. Nah, gitu. Jadi banyak, ada 3 kitab suci yang diturunkan Allah di situ. Oh, banyak, luar biasa. Termasuk tidak tetong yang boleh dah. Di Palestina, Masjidil Aqsa itu, di Baitul Maqdis itu tempat yang diberkahi Allah. Saya lihat Al-Isra 7 ayat 1. Nah, gitu. Al-Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Jadi lihat itu. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi Allah. Keberkahan Allah di situ sangat luar biasa. Nah, dek karena berkah banyak, bahasa kampung pun namanya labo banyak di situ. Kalau labo banyak kan banyak di parabuan orang. Mungkin awak wiri sebanyak ikonyo salat maghrib mungkin dah orang dah. Cari lah besok Idul Adha korban. Panu aku tu mah. Batu ada labo di situ. Yang tak pernah datang ke surau pasti tibo. Pindah warna dipanggilnya tibo tu. Itu suruhnya. Indah warna panitia hari-harian pakai mic-nya tiba tu mah. Bilo ada giang sudah kan. Batu ada labo di situ. Keberkahan Allah tu banyak. Selanjutnya itu banyak itu. Tidak ingat. Selanjutnya termasuk di Masjidil Aqsa itu adalah tempat Nabi mengangkat kaki pertama kali naik ke langit. Isra wal Mi'raj. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa baru start. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu masih bumi itu. Naik Mi'raj. Di situ tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kaum muslimin, umat Islam yang mendengar, yang berada di penjuru dunia, wajib hukumnya membantu dan menolong saudara kita yang berada di Palestina. Tidak sunnah dong, wajib. Kalau tidak, badoso. Nah, itu caranya. Baka caronyo atas saralah atur sejoleh. Kalau ada datang beko mungkin kalau tampe-tampe ambo ada ngumpul-ngumpulkan dikumpulkan. Kami di tempat kami hampir 5 jutaan berapa lebih itu terkumpul. Subuh badonce rumah ke rumah, kami suruh ibu-ibu Masjid Salim jalan ke rumah. Stempel surat buat barete buat empat jalan semuanya. Alhamdulillah. Penggalangan dana. Apalagi doa setidaknya. Kini MUI sudah mengimbau beberapa lewat boikot. Ada je yang nyeleneh tu bantu anda perlu saja orang-orang Yahudi. Nam perlu apa pakai? Kau mau perlu kau pakai? Kau ndak mau buat ke dong? Mau pakai itu. Nam bisa manfaatkan. Tapi yang tidak usah lagi. Makanya mau tanya kau tadi. Punya wak kau. Itu. Aqua ndak usah lagi. Mohon maaf bapak ibu yang menggali aqua. Ganti zona lain. Ingat seperti itu. Ada yang mendebat tuh. Kok diharamkan bu ya? Kan sudah ada fatwa halalnya. Tuh cerdas awal ya, kecerdasan kita. Yang diharamkan bukan ini. Akad jual beli, bai'ahnya tuh. Kalau zatnya ini halal, kan sudah dapat lebih halal kan? Sudah, itu halal tuh. Biarlah tuh. Nan kada datang saya leh. Itu caranya. Makanya di kampus, di pondok, di mana kita sampaikan seperti itu, di sekolah. Awak banyak leh abian tu dulu. Nan kada datang jangan beli itu leh. Alhamdulillah kini sarang bokeh ini tu. Nya malan minta bantuan, lah mangok kalau wadannya tu. Kalau lah mangok kalau wadan, siap-siap tu. Mudah-mudahan dalam jangka waktu cepat ini dia hengkang dari sana. Berangkat dari sana. Kalau minta tolong tu. Kalau minta tolong tu dah dulu tu. Habis sarapan tu. Tapi nyo karya ngoknya baru yang setan Yahu, siapa namanya? Setan Yahu kok. Gitu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang dilarang MUI itu jangan pro dan kontra pula, bukan hasil produknya itu akad jual beli.
Ambo jual, ibu membeli. Hasil jual beli itu sebahagian dari pendapatan income per kapitanya itu untuk PAD-nya itu, pendapatan bangsa negaranya itu dipakai untuk membeli amunisi, membeli senjata, biaya perang, membunuh saudara awak yang ada di situ. Nah, situ salahnya. Rancak kalau lebih pandai. Gitu saja tuh. Iya, awak saja tuh lama, saya dohnya gitu kan. Gitu. Saya itu belako. Iya. Iya, kalau memang bisa kita bagus. Nah, badi-badi tuang sebuah gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita lakukan semampu kita. Ya, mampu semampu kita. Malah ada tawaran, boleh kami barangkali situ, pailah kalau boleh diizinkan. Tapi kalau enggak, kita tetap tunduk taat kepada pemerintahan kita. Bekerja pestor nyawa situ kok. Namo itu pulang leh. Wah, gitu. Ya, ada store nyawa situ. Kenapa? Kita enggak ngerti strategi perang. Kita enggak ngerti medan perang. Memakai senjata saya ngoan-ngoan. Nah, ini memang udah terlatih. Dari TK saja lahir sana memang itu. Memang keajaiban Allah terjadi di situ. Mati satu tumbuh 1000. Makanya setiap Malayan rata-rata ibu-ibu di situ tuh tidak ada seorang doh. 2, 3, 5, 7. Coba bayangkan tuh. Dan itu karunia Allah. Ndak bisa ditakut-takut, ndak main-main tuh doh. Awak saya berdua bertiga saya ndak lahir so doh. Ini memang luar biasa. Jadi mari kita doakan selalu, kita motivasi saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, doa bapak-bapak, ibu-ibu, tancapkan rudal itu tengah malam. Tahajud, mohon ke Allah, Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin. Wah, itu doanya itu. Bahasa Arabnya, ya Allah, tolonglah saudara kami yang Islam. Wal mujahidin fi Palestin wal Gaza, yang berjihad di Palestina, di Gaza. Allahumma aiz, berikanlah kemenangan, kekuatan. Allahumma qawi. Nah, itu caranya. Tidak pandai bahasa Arab, bahasa awak saya leleh. Bahasa awak dah pandai dah. Bisu le Pak. Tua. Orang bisu pandai doa, mendangong-dangong doa kan. Doakan. Pintu langit terbuka lebar. Sangat luar biasa. Makanya banyak keajaiban-keajaiban yang kita lihat itu sebenarnya bukan keajaiban, Allah yang kuasa. Alfin malaikah dalam Al-Kahfi kalau salah itu. Jika kamu memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan menurun berbondong-bondong malaikat. Nah, makanya orang mengecen keajaiban-keajaiban bisa sajalah gitu kan. Tapi dalam Al-Qur'an sudah ada. Bi alfin malaikati murdifin, malaikat yang bersusun berbondong-bondong, yang siap siaga. Gitu. Adanya tembak rudal hilang saya. Ini bisa saja. Malaikat nggak bisa tembak. Ini ada ugang loh. Jadi sangat luar biasa. Doakan Bapak Ibu. Setidaknya yang bisa kini kok. Kadang-kadang ada aja. Yang bisa kami lakukan Ustaz biasanya. Jangan diambil produknya. Mayang alado pakai salah. Yang akan datang saja. Dan memang seperti itu Bapak Ibu. Ekonomi dia memang mendukung. Karena memang PT masuk di situ. Kan seluruh produk banyaknya masuk ke Niko. Kalau dalam edaran dari MUI itu 121 lebih itu, lebih kurang produknya. Saya ada datanya. Ustadz Ali Dayat kan sudah menyampaikan juga itu. Jadi kalau ada yang menyokong, yang mendorong, yang mendukung orang-orang Israel, mohon maaf, bisa saja ini antek-anteknya. Setidaknya pola pikirnya. Dan awak anda boleh suruh-suruhan itu loh doh gitu kan. Setidak pola pikirnya. Ada itu. Ada kawan-kawan ustad-ustad bagainya ustad yo gitu kan. Nah, tapi dia sudah pola pikirnya itu terkontaminasi. Untuk apa demo-demo tuh? Memang apa pengaruhnya terhadap Palestina itu? Itu kan mematahkan semangat itu. Kalau ndak katalog babue aniang saya. Aniang, diam. Anok salah, antok salah. Kau ndak katalog.
Tapi kita sebagai orang ilmuwan, sebagai seorang ulama, maka berpikir jernihlah. Cari dalam Al-Quran. Nah, Ustaz Somad kalau menyampaikan itu, salah satu Masjidil Aqsa dalam Al-Quran tersebut namanya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kan jaleh itu. Itu bagian dari rukun iman Al-Quran. Allah yang menyatakan. Nah, kini itu yang nyasar. Awak ndak ayo lah dong. Nah, itu kan keterlaluan namanya itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, mungkinlah sampai ke Bapak Ibu, anak-anak dibunuh, salahnya? Perempuan dibunuh, apa salahnya? Dia itu, Israel itu sekarang bukan perang lagi. Saya tidak menamakan itu perang itu, pembunuhan dan penjajahan, pembantaian. Baru, bama kok gitu, kode etik perang ada. Perempuan tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh, dia tidak salah. Dia tidak tahu menau. Orang tua, orang cacat, rumah sakit, ikut rumah sakit nyobom. Dalilnya apa? Nyo lari ke situ. Nyo kocen lo orang-orang Hamas kok teroris sebagai. Asianan teroris sebenarnya itu. Inyo lebih teroris daripada teroris itu. Awak harus berang. Tidak boleh senyum menyampaikan itu doh. Itu caranya. Dia bukan berperi kemanusiaan lagi. Tidak ada peri kemanusiaannya. Sudah di komennya sama di PBB, dia tidak mengindahkan. Jadi oleh sebab itu kita tidak bisa tinggal diam seperti itu, karena hal-hal yang seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Teori pemikirannya, kalau perempuan banyak terbunuh atau dibunuhnya, biasanya yang Malayan itu kan bedusi. Jarang yang laki-lakinya. Ndak ada rupanya. Ndak ada laki-laki lumayan. Maka terputus generasi, habis. Kalau jarang masih ada. Ndak ada. Coba, kalau perempuan banyak yang dibunuhnya, maka habis, selesai. Dia ingin menguasai. Anak-anak, ndak ada orang kadang loh. Itu pola pikirnya. Tak baca deh waktu. Rumah sakit, orang sakit itu ingin sehat. Ikut rumah sakitnya jajah. Rumah sakit awal itu. Rumah sakit Indonesia itu. Maka mengalah Pak. Nah, jadi oleh sebab itu berikan apa yang, alhamdulillah sudah ada partisipasi dari pemerintahan kita mengirimkan bantuan dan juga pasukan ke sana. Nah, itu tandanya kita juga ikut, tidak tinggal diam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau umat Islam itu bersatu, insya Allah, maka persatuan itulah yang sangat penting sekali, sangat dibutuhkan. Iya. Jadi konsepnya itu yang di Amerika tuh siapa saja menjadi presiden silakan, tapi konsep harus konsep Yahudi. Biar si Bush, biar Barack, biar Obama, ini dia kakak ya, sama orang ya. Biar kini siapa itu? Yang penting konsepnya ini. Wah ndak ada. Lananya, baru tiba dia pikiran kok. Makanya masyarakat dia konsepnya itu. Aja biden gitu, aja biden gini kok. Jadi dia punya konsep. Iya, di ajonyo itu kan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di Masjid Aqsa itu, Baitul Maqdis itu sangat luar biasa dalamnya. Bahkan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid, kata Rasul. La tashadda rihal illa min salasin masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan khusus kecuali kepada 3 masjid. 1 Masjidil Haram di Mekah. Boleh, dan itu malah menjadi wajib hukumnya kalau ada kemampuan. Kemudian Masjidil Haza, Masjid Kuwaini kata Rasul, di Madinah, Masjid Nabi. Wa Masjidil Aqsa di Palestina.
Masjidil Aqsa. 3 masjid itu melakukan perjalanan mendapat kita pahala. Nyampang meninggal di situ dalam perjalanan jihad fisabilillah. Salat di dalamnya pahalanya sangat luar biasa. Kalau Masjidil Haram itu 100.000. Sekali salat subuh di situ 100.000 awak di tempat awak. Wah. 100.000 kali salat subuh. 100.000 kali berarti kan 100.000 hari itu. Karena salat subuh itu sekali sehari. Tidak ada salat subuh 3 kali sehari itu. Di Masjid Nabi 1.000. Sekali salat subuh di situ 1.000 kali di tempat awak, tempat lain. Di Masjidil Aqsa itu 500. Itu hadis Nabi itu. Jadi sekali salat subuh di situ 500 kali di tempat lain. Makanya kita rindu. Sangat luar biasa. Iya, 500 hari sekali. Kalau 5 waktu, luar biasa. Lipean selalu tuh. Jadi bukan main-main di sana. Banyak yang terkandung ketentuan-ketentuan Allah di situ. Ini yang diotak-atik oleh orang-orang yang tidak senang terhadap sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya sangat penting sekali pemimpin di dalam Islam itu Allah sudah mengatur. Jangan menganggap tidak ada aturannya, ada aturannya. Al-Maidah 55. Celik situ. Yuqimunus shalah wa yu'tunaz zakah. Menunaikan zakat. Jadi pemimpin tu wajib menunaikan zakat. Nyo kaluan zakatnyo. Artinya apa? Nyo jago haratonyo. Harato gajinya tu halal atau enggak? Kalau enggak dia pasti enggak mau. Pasti itu. Kenapa? Dia orangnya menjaga kesucian. Zakat itu maknanya suci, bersih. Dia pasti menjaga itu. Maka malah di zaman-zaman khalifah saja kalau ada orang tidak menunaikan zakat itu diperangi itu. Begitu pentingnya zakat itu. Kenapa? Kalau memang zakat itu dilakukan, tidak akan ada orang miskin itu. Mencari orang menerima zakat siapa ya itu mah? Batu, inilah ekonomi lah tangkek terus. Jadi masjid, musola, surau seharusnya memikian yang disawali itu. Pinjamkan. Mungkin buatlah semacam tabungan gitu kan, dana sosial, tabungan itu kan. Untuk membantu. Ini nikah dia lagi ya, bukan umpan, pancing lagi ya. Pancing lagi ya. Paham ibu ya? Apa usaha beliau? Jam piti gian, balian alatnya. Kau usaha ibu silakan. Beko kalau ala sukses lah mulai berat apa kok? Ibu ansuah. Tanpa bunga. Jangan bunga-bunga. Bunga tuh riba lo tuh. Nggak boleh. Memang sungguh-sungguh di situ kan memang diminta beraja di Jogokarya tuh. Gitu. Kan ada masjid Jogokarya tuh mah. Wahum rakiun. Pemimpin itu tunduk bersama orang-orang yang tunduk. Wahum rakiun, dia rukuk. Rukuk itu kan tunduk makasih itu. Kalau adalah pemimpin yang bangkang kepada Allah, Nabi dan Rasul, itu kiamai itu mah. Umai kiamai dulu. Maka jangan dipilih ya pemimpin yang inyo mendaki kepada Allah bila-bila tersesak saja. Ndak usahlah. Kalau tersesaknya pencitraan pakai peci gagah, pakai mukena, pakai jilbab, ndak tanggung cantik itu gagah itu. Ndak usahlah. Tuh cari apa saja tu. Beko salah saya punya kerajaan tu. Dan jangan cukup dengan 100.000 di hari H. Nyo serangan pajar go bayar nanti tu. Bukan jarang sih itu, sekali 3 bulan, 4 bulan. Makanya mau pesankan gitu. Dalam Al-Quran memang ada 100.000. Hati-hati uang 100.000 tu. 100.000 dibagi 5 tahun. Dibagi 30 Dibagi berapa tu? 22, sekian. 200 rupiah dia agih terima pian pilihannya. Iya terima itu amalnya tuh nyo kan ingin beramal loh. Kau dapat banyak agih sudah
Tapi awak belum tentu pilihnya. Jangan akad, Pak, apa pilih yang bos dia? Oh siap, pasti. Ah, itu bisa dah. Tu akad namanya tu. Akad awal tu kalau ada bu, iko bantuan tu majelis taklim, baju seragam, kemudian tak masuk gandang, ketika apa tu semacam lah. Besok tolong pilih yang deh. Siap insyaallah Pak senyap. Kami pilih senyap. Tu ingat ibu wajib memilih. Kalau ndak ibu berdosa. Karena ibu lama ambil. Pak, kalau masalah pilih memilih itu jamaah yang tahunya Pak. Kami tidak tahu mana doa tu hati narwani. Tapi yang jelas kalau Pak bantu kami, tentu kami berusaha lo sebaik-baik mungkin. Pak berusaha lah seleloknya itu. Menjalang bantunya repek itu kan. Pinge ndak manangnya kau nyambil aku makan tu lihat. Nyo japui lo, magandang ke petang senyap kan. Atu ambil lah senyap kan. Batu, ampun menang lo senyap kan. Atunya lah stres lah. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf tersinggung dek kananya talantuang deka turun. Kita tidak ada unsur politik. Boleh lihat nanti Al-Maidah surah ke-5 ayat 55 tentang masalah kepemimpinan di dalam Islam agar Allah memberikan kekuatan kepada kita bersama. Ilaika fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum